Kali ini adalah pertemuan yang kedua untuk acara Zoom Classroom. Eh, yang hari ini kita akan berbicara mengenai tentang blocking, ya. Jadi istilahnya clever movement to create space. Nah, dan salah satu teknik yang mau dibicarakan adalah soal blocking. Sebenarnya ada tiga materi yang mau dibawakan, cuman yaitu blocking, check in check out, sama uh, apa namanya, strong side and weak side. Ya, namun dari pertemuan sebelumnya kita teman-teman minta untuk membahas soal blocking. Oke, kita kalau blocking ini ada salah satu teknik yang dilakukan pada saat pada pertandingan futsal. Nggak hanya futsal sebenarnya sih, di sepak bola juga bisa dilakukan itu, bahkan di bola basket ini yang mungkin futsal banyak mengadaptasi dari permainan bola basket. Nah, untuk blocking ini bisa dilakukan pada saat kita ingin melakukan offense, kita sebut blocking offense, yaitu tujuannya adalah untuk membebaskan teman kita dari tekanan lawan atau memberikan space kepada teman untuk melakukan penetrasi dengan cara menahan lawan. Kemudian ada blocking juga dilakukan untuk pada saat defense, yaitu tujuannya adalah untuk mencegah lawan melakukan penetrasi ke area pertahanan atau gawang. Jadi kebalikannya dari offense. Kemudian ada blocking yang digunakan teknik, namanya digunakan untuk teknik kiper. Tujuannya pasti adalah untuk mencegah bola masuk ke dalam gawang. Oh ya, teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa mengajukan, kan ada chat reaction di sini, bisa angkat tangan untuk nanti bisa, mungkin saya berhenti dulu untuk menjawab pertanyaan, atau bisa juga melalui chatting. Ya, di sini ada chat room, kalian bisa lakukan di situ. Oke. Kemudian, nah, kita akan bicara blocking yang offense. Di sini ada beberapa cara atau teknik-teknik yang sering yang dilakukan, yaitu yang pertama ada direct block, lalu ada indirect block, kemudian ada pick and roll. Ya, ini memang adaptasi banget dari basket. Kemudian ada screen, ya, dalam bahasa Spanyol sering dikatakan cortina, atau di Indonesia Coach Ken bilangnya tirai, ya. Dia untuk mengadaptasi nama screen ini untuk ke bahasa Indonesia. Lalu ada disguise block, ya. Oke, untuk soal nama ini mungkin akan ada yang berbeda cara penamaannya dari teman-teman pelatih, tapi mungkin maksudnya atau tujuannya sama, ya, seperti itu. Oke, ini ada, ya. Nah, kita akan mulai pertama untuk direct block. Nah, direct block. Jadi ini saya ambil beberapa gambar-gambar atau video-video pertandingan yang kebanyakan di Indonesia, ya. Karena klub-klub Liga Pro Indonesia yang sekarang sudah banyak melakukan teknik-teknik seperti blocking seperti ini. Oke. Ini adalah teknik blocking untuk offense dan direct block. Kita lihat, ya. Lihat. Ini
pemain Cosmo Ricky Xavier melakukan direct block. Nah, dia ngeblok lawan yang akan eh, mungkin akan mengganggu pemain temannya untuk menguasai bola. Kemudian juga dia juga memberikan dampaknya nanti dia akan memberikan space buat teman yang lain. Ya, seperti itu kalian bisa lihat. Ini namanya direct block. Jadi dia melakukan block kepada membantu temannya untuk bisa membebaskan temannya untuk memberikan umpan ke teman yang lain yang ada di depannya atau di seberangnya. Ya. Oke, bisa kita lihat lagi. Ya, dia blok, kemudian ada ruang kosong, bisa dimanfaatkan temannya untuk menyerang. Ya. Oke, itu adalah direct block. Kemudian ada contoh berikutnya adalah ini sama, direct block ini bisa dilakukan pada saat kita ingin menyerang dari pertahanan kita pada saat build up atau mungkin di depan gawang. Biasanya dilakukan oleh pemain pivot seperti ini. Subhan Faidasa, iya. Subhan Faidasa memblok pemain IPC supaya pemain temannya untuk bisa melakukan shooting ke arah gawang. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilakukan oleh pemain dari pemain yang berada di depan atau sebagai pivot untuk membantu temannya melakukan shooting. Ya. Nah, oke. Soal hasilnya itu belakangan. Mungkin dari tendangan temannya itu bisa masuk atau tidak masuk itu nggak masalah. Yang penting adalah tekniknya sudah dilakukan dengan baik oleh pemain. Oke. Berikutnya ada yang namanya indirect block. Nah, perbedaannya apa mungkin bisa kita lihat di sini. Ini Cosmo melawan Bang Sumut. Dari tendangan pojok atau corner. Iya. Pemain Cosmo Fahid ini memang dikenal sebagai pemain yang punya tendangan kencang. Nah, di sini salah satu pemain Cosmo membantu dengan melakukan block. Nah, ini yang namanya indirect block. Ya, dia membebaskan temannya Fahid untuk bisa dribble cutting inside ke dalam untuk memberikan ruang dia untuk menendang ke gawang dan hasilnya luar biasa. Ya, kita bisa lihat lagi. Di blok sama temannya, kemudian cut inside 2 kali cetak gol. Iya. Nah, kalau kalian nanti mungkin menonton pertandingan Cosmo, cara seperti ini sering dilakukan oleh Cosmo pada saat corner kick ya, dan terutama mereka memberikan kebebasan kepada pemain asingnya dari Iran, Fahid Samsei itu untuk melakukan hal seperti itu dan temannya akan mendukung dengan melakukan indirect block seperti tadi. Oke. Next, ini juga ini yang kita sebut pick and roll ya, pick and roll. Seperti apa pick and roll? Bisa lihat seperti ini. Nah, di sini ada pemain IPC Pelindo, dia menahan pemain Bintang Timur Surabaya. Setelah ditahan, nah dia lakukan 1-2 dengan temannya. Walaupun gagal, tapi dia sudah melakukan yang namanya teknik pick and roll. Ya, kita contoh. Oke, nah seperti itu. Jadi pick and roll. Contoh yang lain yang mungkin bisa kita lihat adalah pada saat pertandingan ini juga Cosmo ya, lawan Mutiara. Oke, ya, lihat.
Jadi pick and roll itu bisa dilakukan pada saat kita lagi bangun serangan dari bawah atau pada saat kita di depan, dan itu dilakukan oleh seorang pivot. Ya, ini kita contohnya lagi, kita lihat lagi. Oke, diblok sama temannya yang sebagai pivot, kemudian dia melakukan jadi pick and roll, dia langsung mencari ruang untuk bisa diumpan. Ya. Nah, kalau bisa dilihat ini sebenarnya peluangnya hampir 90% karena sudah berhadapan dengan kiper, tapi tidak masuk. Ya. Nah, jadi pick and roll ini eh, memang diadaptasi dari basket ya, diadaptasi dari basket. Nah, kalau di basket itu eh, pada saat kita melakukan pick and roll itu diusahakan pemain itu harus dekat sekali dengan pemain lawan. Ya, jadi dekat sekali dengan pemain lawan. Kalau dibilang shoulder to shoulder, kemudian setelah dia berhasil mengeblok lawan, kemudian dia berlari mencari ruang kosong untuk bisa diumpan oleh temannya, seperti itu. Oke, teknik berikutnya adalah screen atau cortina atau bahasa Indonesia tirai. Ya, ini kita lihat contohnya. Ini adalah pemain halus lawan Katojek. Nah, teman-teman coach bisa lihat pemain halus yang baju orange ini, dia datang mendekat, dia membantu temannya yang sedang membawa bola. Yang ada walaupun tidak ada tekanan, tapi pemain ini cukup menghalangi pemain halus untuk menyerang. Kemudian temannya membantu, ya, menghalangi. Nah, cuman ya lihat, nah, seperti itu. Hampir sama dengan direct block, hanya kalau direct block ada sentuhan, ya, direct block ada sentuhan, tapi kalau pada saat screen atau cortina atau tirai itu tidak ada sentuhan. Ya, jadi tidak ada sentuhan sama sekali. Kalian bisa lihat di sini, ya, tanpa ada sentuhan dengan pemain lawan. Ya, namun sayang ada pemain Katojek yang datang melihat dan membantu untuk melakukan ngeblok tendangan dari pemain halus. Ya, ya. Kalau teman-teman mungkin menyaksikan pertandingan di liga profesional, biasanya di sini adalah posisinya yang paling disukai oleh BBS, ya, Bambang Bayu Saptaji, dan pemain mereka sering melakukan kombinasi atau kerjasama small group seperti ini. Jadi ketika BBS bawa bola di kiri, pemain yang lain kemudian melakukan block, bisa dengan direct block, indirect block, atau bisa seperti tadi cortina, kemudian BBS akan cut inside ke dalam, kemudian shooting ke gawang. Dan itu sering banget dilakukan. Yang lain adalah contohnya seperti ini. Nah, ini dilakukan oleh salah satu pemain Cosmo ketika melawan tim Mutiara Surabaya. Ya, dia lakukan screen, kemudian dia buka ruang. Nah, ya, sayangnya pemain Cosmo tidak memberikan ke yang nomor 3. Kalaupun dia bisa berhasil mengirimkan ke nomor 3, mungkin hasilnya bisa berbeda. Ya, kita bisa lihat lagi. Nah, waktu dia melakukan cortina di sini atau screen atau tirai ini, memang jaraknya nggak jauh. Ya, jaraknya terlalu jauh kalau dibilang. Ya, terlalu jauh. Tapi teknik ini juga dimungkinkan untuk melakukan itu. Nah, dia meminta, tapi mungkin karena ketutup pemain Mutiara, pemain Irani kasih berikan ke pivot yang ada di depan. Oke, ya, itu blocking offense. Blocking offense yang lain adalah tekniknya ada disguise block.
Nah, disguise block ini dilakukan yaitu untuk memberikan kebebasan bagi teman yang lain untuk melakukan shooting atau menendang ke arah gawang atau melakukan penetrasi ke gawang. Nah, biasanya yang melakukan yang ngeblok itu dia tidak akan diumpan, ya. Jadi dia mengalihkan perhatian lawan, sebenarnya hanya untuk mengalihkan perhatian lawan. Dan ini biasanya dilakukan pada saat free kick, kick in, corner kick, seperti itu. Ini kita contoh dari pemain Cosmo ketika melawan tim Red Manguni, ya. Perhatikan ini pada saat kick in, ya, kick in. Di sini ada 3 pemain, ya, 3 pemain. Yang satu pemain Cosmo ini akan, kalau dilihat, akan ngeblok pemain Red Manguni di sini. Kemudian ada pemain yang siap untuk menendang, dan ada pemain yang mungkin melakukan ngeblok atau mungkin dia membuka ruang, ya. Oke, di blok, oh ternyata dia umpan ke pemain yang ada di tiang jauh. Oke, hampir, ya, hampir saja bisa cetak gol. Nah, ini juga contoh lain lagi, ya, dari corner kick, pemain dengan cara yang sama, 2 pemain melakukan blok, di blok, cut inside, kemudian shooting, ya, walaupun gagal, ya. Jadi kalau bisa dilihat di tim Cosmo banyak sekali variasi-variasi dalam melakukan set piece, dan mereka banyak menggunakan teknik-teknik blocking seperti yang ada di sini, ya. Oke. Selanjutnya ada masih disguise block. Ini juga, nah lihat, ini sama, timnya sama, tim Cosmo pada saat lawan Red Manguni. Kalau dibilang tadi sudah 2 kali dia melakukan cara yang sama, melakukan disguise block untuk pada saat kick in. Di sini mereka berhasil menciptakan gol, ya. Artinya oke, lihat lagi, ya. Artinya konsisten aja kita pada saat kita melakukan disguise block ini, atau merencanakan melakukan pada saat kick in atau corner kick, ya. Karena mungkin 1 atau 2 kali kita gagal, mungkin peluang yang ketiga kita bisa ciptakan gol. Nah, itu adalah blocking offense. Di chatnya ada blocking. Kadang hal ini biasa dilakukan di pertandingan besar, karena wasit sudah tahu. Cuma kadang di tingkat SMA ke bawah suka menjadi kontroversi, pelanggaran atau tidak. Belum lagi di daerah. Iya, benar. Iya sih, ini sosialisasi, ya. Ini adalah sosialisasi dari wasit biasanya. Karena kalau coaches sering lihat pertandingan-pertandingan di Liga Pro itu sekarang banyak sekali, ya, apa namanya, bukan benturan sih, gesekan-gesekan dengan bagian tubuh dengan lawan itu terlihat, kalau bilang keras banget. Kemudian tangan, ya, kadang sering melakukan dorong-mendorong, ya, pada saat melakukan kick in atau pada saat pertandingan sih sebenarnya, ya. Bahkan di seri pertama untuk grup B, kalau nggak salah itu IPC lawan Cosmo, itu awalnya terjadi keributan itu dari hal seperti itu, ya, saling pegangan tangan, yang mendorong-dorong, nah, seperti itu. Memang buat tingkat SMA kadang wasit ini mungkin nggak tahu, ya, apa, mungkin kebijakan wasit juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mereka masalah blocking ini jadi diperketat gitu oleh para wasit gitu, ya. Mudah-mudahan sih seperti itu, ya, supaya pemain yang di tingkat SMA itu bisa
disiplin lah, artinya tidak melakukan pelanggaran eh, yang apa namanya, yang bisa membuat fatal lawan atau seperti itu. Walaupun mungkin anak-anak sekarang ya referensinya ya ke pertandingan di liga profesional ya. Kalau di liga profesional hal itu nggak dilarang, ya kenapa nggak dilakukan juga di SMA ya. Nah, kayaknya mesti ada sosialisasi sama informasi buat buat dari wasit ya tentang hal tersebut gitu ya.